Bab 15. Revan berubah. Gilang menurunkan Sipa di depan sekolahnya. Putri dari Adam dan Fitria itu melambaikan tangan ke arah mobil sambil tersenyum lebar. Siva cantik, anaknya ceria, ucap Gilang setelah dia menekan pedal gasnya dan meluncur ke sekolah mereka. Iya, Siva memang cantik. Lo naksir dia? Tanya Ara menyipitkan matanya. Enak aja. Emangnya memuji kecantikan cewek itu bisa dikatakan naksir? Jawab Gilang tidak terima. Kan yang gue taksir Lora. Tapi gue tahu diri kok. Gak akan buat persahabatan kita renggang gara-gara perasaan gue. Batin Gilang. Ya, siapa tahu. Tapi kayaknya gak bisa deh kalau lo suka sama Siva. Soalnya dia udah punya cowok. Jawab Ara terkekeh. Buset deh, gadis kecil itu udah punya cowok. Wah, gak bisa dibiarkan. Lah, kenapa? Kowe seneng tempo piye? Nanti gue bantu dekatin. Jawab Ara menarik turunkan alisnya. Gue gak ngerti bahasa lo. Ara tergelak. Dia memang mencampur bahasa Jawa saat berucap tadi. Loh, benaran suka sama Sipa? Gue bantu. Gak, gue udah punya cewek yang gue suka. Selagi lah. Wah, siapa? Kalau gue bilang, lo gimana? Ara langsung menoyor kepala Gilang dari samping, membuat cowok itu mengadu. Jangan suka gue, ntar lo nyesel. Ucap Ara bersedekap dada. Kenapa harus nyesel? Kalau masalah hati kan emang gak bisa dipaksakan. Gue tahu siapa yang lo suka, tapi gue stop. Udah deh, bahasnya gak mutu. Yang jelas, gue gak mau pacaran atau jatuh cinta lagi. Jadi, kalau mau nyari cewek, mending Nita aja. Dia suka sama lo. Gilang diam, tidak menjawab. Memang bahas yang menyangkut hati, membuat perasaan memang sensitif. Akhirnya hanya keheningan yang menyelimuti perjalanan mereka sampai masuk gerbang sekolah. Ara hanya melempar senyum, kemudian segera keluar dari mobil Gilang. Gue udah buat benteng hati kok, Rah. Yang jelas, gue bakal jagain lo sampai lo juga sudah siap buat buka hati lo lagi. Batin Gilang. Kring. Bel masuk sekolah berbunyi. Anak-anak berhamburan masuk kelas. Revan yang sedari tadi melihat pemandangan yang membuat hatinya sakit, akhirnya masuk ke dalam kelasnya dengan wajah yang murung. Vero menatap Revan dengan tatapan kesal, tapi dia juga tidak ingin marah terhadap Revan, meskipun tindakannya kemarin bisa dibilang tindakan kriminal. Tapi mungkin lain kali kalau hal itu terjadi lagi, Vero pasti akan membalasnya. Gilang masuk ke dalam kelas dengan senyum yang lebar. Revan yang melihat hal itu langsung mendatangi Gilang dan ingin bertanya kepadanya. Tetapi hal itu belum terjadi. Guru sudah datang ke kelas. Sang ketua OSIS hanya mengepalkan tangannya dan kembali ke tempat duduk dengan wajah memerah menahan amarah. Waktu pun berlalu begitu lama. Entah kenapa, Revan merasa waktu istirahat yang biasanya sangat cepat, sekarang waktu itu berjalan seperti siput. Setiap detik, menit, dan jam, Revan merasa tersiksa. Revan juga sama sekali tidak konsentrasi menerima penjelasan pelajaran dari gurunya. Namun setelah beberapa saat, akhirnya beristirahat berbunyi. Hal pertama yang ingin dilakukan Revan adalah menelepon Ara. Dengan sigap, cowok cangkuk itu mengambil ponselnya yang berada di dalam saku celananya. Karena menurutnya, Ara tidak akan membalas pesannya. Akhirnya Revan memutuskan untuk meneleponnya. Ara yang sedang membuka bekal makan siangnya di kelas merasakan getaran di saku depan. Nomor Revan, gumam gadis itu. Revan gelisah karena Ara masih belum mengangkat panggilannya itu. Sampai panggilan yang ketiga, jantungnya berdetak kencang ketika mendengar suara yang sangat dirindukannya. Halo? Jujur, Revan saat ini merasakan dahinya berkeringat. Selama hidupnya baru kali ini dia merasakan hatinya begitu senang ketika panggilannya diangkat oleh seorang cewek. Kalau nggak ada yang mau di ngomongi, gue tutup teleponnya. Jangan. Revan kehilangan kata-kata saat menghadapi Ara.
Setelah kemarin dia dibuat jantungan dengan kata-kata yang membuatnya sadar bahwa dia sangat menyesal telah menyanyiakan gadis itu. Biasanya tampang arogannya selalu mendominasi, tapi sekarang dia merasa benar-benar gugup sampai jantungnya seakan lompat dari tempatnya. Kapan kita mulai belajar bersama? Maksudku, bimbingan dari Pak Ridwan. Akhirnya lolos juga kata-kata keramat yang bisa menyelamatkannya dari rasa gugup. Ara di seberang merasa bingung harus menjawab apa. Sebenarnya dia sangat malas harus belajar bersama Revan. Rasa trauma yang selalu dihina masih tertanam di hatinya. Gue belum tahu, jawab Ara singkat. Kenapa belum tahu? Kan sebentar lagi ulang semester. Lebih cepat, lebih baik. Ara merasa sedikit terkejut mendengar suara Revan yang begitu lembut kepadanya. Apakah Revan sedang kerasukan? Atau kerasukan? Ataukah dia memang benar-benar menyesali semua perbuatan itu? Hampir saja hatinya meleleh, tetapi Ara langsung bisa mengendalikan dirinya. Gue belum siap, jawab Ara. Kenapa? Apa lu mau gue dimarahi sama Pak Ridwan karena lu belum siap? Hening. Ara belum menjawab selama beberapa detik. Kalau gue bilang Pak Ridwan, lo belum siap, ya nggak apa-apa kan? Soalnya Pak Ridwan... jangan. Iya ya, minggu depan kita bisa mulai belajar. Seringai tercetak di bibir Revan. Yes, sepertinya jurus itu paling ampuh buat Ara lulu. Oke, setuju. Mulai minggu depan ini kan? Iya. Ya udah, aku mau makan dulu. Sampai jumpa. Ara mematikan ponselnya. Revan terlihat mengangguk meskipun Ara tidak melihat. Revan kali ini menyadari bahwa dirinya benar-benar jatuh cinta pada Ara. Mungkin dia sudah lupa kalau statusnya masih memiliki seorang kekasih. Masih menatap layar sambil tersenyum. Hal tersebut tidak lepas dari pandangan Vero dan Romi. Van, gue mau ngomong sama lo, ucap Vero, mendatangi Revan yang masih senyum-senyum seperti orang kasmaran. Apa? Jawab Revan tanpa menoleh. Jangan ganggu Ara. Sebenarnya, apa mau lo? Bukankah lo udah membuang dia? Kenapa sekarang lo ngurusi Ara lagi? Nggak cukup lo udah nyusahin dia selama ini, ucap Vero dingin. Revan langsung berdiri dan menatap Vero tajam. Gue emang ada urusan sama Ara. Gue gak bakal nyusahin dia, tapi gue mau bantu dia buat jadi tutornya. Dan ini semua adalah permintaan Pak Ridwan. Jadi, lo gak berhak ngelarang gue, jawab Revan tersenyum sinis. Setelah itu, Revan berjalan dari tempatnya dan sempat menyenggol bahu Vero. Kedua pria itu saling diam, tetapi dalam hatinya menabung geraman perang. Sedangkan di tempat lain, Angel ingin mendatangi kelas Ara dan menyuruhnya untuk tidak mengikat Revan dengan alih menjadi tutor. Bukan kemauan gue. Kalau lu mau, bilang sendiri ke cowok lu itu, suruh dia nyari orang lain, karena gue juga sebenarnya gak sudi dibimbing sama dia, ucap Ara tenang. Alasan? Ini semua pasti rencana lo kan? Biar lo bisa dekati Revan. Apa lo gak ingat gimana Revan udah nyuruh lo buat gak nampakin muka lo lagi di depan dia? Seru Angel tidak terima. Ara menatap Angel dengan pandangan sinis. Hahaha, gue maunya juga gitu, gak mau muncul lagi di depan cowok lo. Tapi nyatanya dia nyari gue. Jadi kalau lo masih gak percaya, tanya aja ke dia, atau larang sekalian buat gak menemuin gue. Dan itu buat gue senang karena adalah alasan ke Pak Ridwan kalau Revan gak bersedia jadi tutor gue. Angel ingin maju tapi ditahan oleh Nita. Gue malah berterima kasih sama lo kalau lo bisa buat Revan mundur, lanjut Ara tersenyum penuh kemenangan.